Pul! Oh! Ya! Halo semua, kalian tahu nggak sih apa itu mudorobah? Mudorobah adalah kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik dana atau sohibul mol dan pengelola dana atau mudorib. Pemilik dana akan memberikan modal dan pengelola dana akan menjalankan usaha. Jika usaha mendapat untung, hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan awal atau nisbah. Namun, jika rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian si pengelola. Ngomong-ngomong, contoh kelalaian pengelola itu apa aja sih? Yang pertama, menggunakan dana untuk usaha lain tanpa izin pemilik dana. Contohnya seperti uang yang diberikan untuk usaha makanan malah dipakai untuk investasi kripto tanpa persetujuan. Yang kedua, tidak menjalankan usaha seperti yang dijanjikan dalam akad. Seperti dalam akad disebutkan usaha akan dijalankan di sektor fashion, tapi ternyata malah dijalankan di sektor otomotif. Yang ketiga, mengabaikan risiko usaha yang wajar untuk dihindari, seperti menyimpan barang dagangan di tempat terbuka sehingga kehujanan dan kepanasan, atau tidak mengurus izin usaha yang dimana itu adalah hal yang penting. Yang keempat, melanggar hukum atau ketentuan syariah, seperti menjual barang haram atau melakukan riba dalam transaksi. Padahal akad awal itu telah disepakati bahwa harus sesuai dengan syariah. Dan yang kelima, tidak dipenuhinya persyaratan yang telah ditentukan di dalam akad tersebut. Oh iya, mudorobah itu tidak hanya ada satu loh, tetapi ada 3. Berikut kita masuk ke jenis-jenis mudorobah. Yang pertama, mudorobah mutlaqoh, di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya tanpa ikut menentukan jenis usaha yang akan dilakukan oleh pengelola. Atau mudorobah ini sering juga disebut sebagai mudorobah yang mutlak. Yang kedua, mudorobah muqayyadoh, di mana pemilik dana akan memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, ataupun objek dari investasi tersebut. Yang ketiga, mudorobah mushtarokah, di mana pengelola dana akan menyertakan modal atau dana di dalam kerjasama tersebut. Selain itu, juga terdapat syarat-syarat agar akad mudorobah ini bisa terlaksanakan loh. Yang pertama, pihak yang terlibat harus cakap hukum dan sudah balik. Yang kedua, modal harus jelas nilainya, baik berupa uang tunai ataupun aset. Yang ketiga, pengelola harus menjalankan usaha tanpa campur tangan pemilik modal. Yang keempat, keuntungan harus dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal. Dan yang kelima, harus ada kesepakatan atau ijab kabul antara kedua belah pihak, baik dengan lisan maupun tulisan. Dasar hukum dari akad mudorobah ini juga terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang berarti jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Ayat ini memiliki makna bahwa dasar etika dan tanggung jawab dalam akad syariah termasuk mudorobah, dan pihak yang menerima amanah atau mudorib harus jujur dan juga bertanggung jawab dalam mengelola dana. Dasar hukum syariah lainnya terdapat pada kutipan hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Jika menyerahkan harta sebagai mudorobah, ia mensyaratkan kepada pengelola dana agar tidak mengarungi lautan. Jika persyaratan itu dilanggar, ia harus menanggung risikonya. Hadis ini bermakna bahwa akad mudorobah itu boleh disertai oleh syarat-syarat tertentu, misalnya jenis usaha, cara penggunaan dana, dan lain sebagainya. Jika syarat itu dilanggar, maka risiko bisa dialihkan ke mudorib. Padahal umumnya risiko usaha itu ditanggung oleh sohibul maul. Dan teori yang terakhir kita yaitu ada metode distribusi bagi hasil dalam akad mudorobah berdasarkan fatwa nomor 15 DSN strip MUI 9 2000. Dalam hal ini, LKS boleh menerapkan profit sharing atau net revenue sharing atau gross profit sharing
Dengan pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad atau nisbah pada awal. Oke, setelah itu kita masuk ke akuntansi pemilik dana. Dengan bahasan yang pertama yaitu setoran modal dalam bentuk aset kas. Di sini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, akad mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran akad mudharabah dalam bentuk kas dan non-kas pada saat kontrak. Di sini ada jurnalnya pada saat penyerahan kas, yaitu investasi atau pembiayaan mudharabah pada debit, serta kas pada kredit. Oke, selanjutnya kita masuk ke setoran modal dalam bentuk aset non-kas. Di sini aset non-kas dapat berupa kendaraan, alat, dan juga bangunan. Di sini dikatakan, jika nilai wajar lebih besar dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai masa akad. Dengan jurnalnya yaitu investasi mudharabah pada debit, serta keuntungan tangguhan dan aset non-kas pada kredit. Lalu, setelah diamortisasi, maka bentuk jurnalnya yaitu keuntungan tangguhan pada debit, serta keuntungan mudharabah pada kredit. Sedangkan, jika nilai wajarnya lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian, yaitu jurnalnya investasi mudharabah dan kerugian penurunan nilai pada debit, serta aset non-kas mudharabah pada kredit. Oke, selanjutnya kita masuk ke penurunan nilai aset non-kas. Di sini dikatakan, jika terjadinya sebelum usaha dimulai, maka diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Dengan jurnalnya yaitu kerugian investasi mudharabah pada debit, serta investasi mudharabah pada kredit. Sedangkan jika terjadinya pada saat atau setelah usaha dimulai, maka diakui sebagai kerugian dan diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Dengan jurnalnya yaitu kerugian investasi mudharabah pada debit dan juga cadangan kerugian penurunan nilai pada kredit. Oke, setelah tadi kita membahas setoran modal dan juga adanya kemungkinan penurunan nilai, maka sekarang kita akan membahas bagi hasil. Dengan yang pertama yaitu penerimaan bagi hasil. Nah, di akad mudharabah ini, sang penerima bagi hasil akan mendapatkan keuntungan. Maka jurnalnya yaitu kas bertambah pada debit dan juga pendapatan bagi hasil mudharabah terdapat pada kredit. Lalu apabila bagian hasil usaha belum dibayar oleh pengelola dana, maka diakui sebagai piutang. Dengan jurnalnya yaitu piutang pendapatan bagi hasil bertambah pada debit dan juga pendapatan bagi hasil terdapat pada kredit. Setelah itu saat pengelola dana membayar bagi hasil, maka kasnya terdapat pada debit dan juga piutangnya berkurang pada kredit. Setelah itu kita masuk ke cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Di sini dikatakan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib. Jadi selama masa akad, kerugian diakui sebagai CKPN pembiayaan mudharabah. Dengan jurnalnya yaitu beban kerugian penurunan nilai mudharabah pada debit, serta CKPN pembiayaan mudharabah pada kredit. Selanjutnya, pada saat pengakuan keuntungan setelah terjadinya kerugian pada saat periode sebelumnya, maka ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, memulihkan kerugian pada periode sebelumnya. Dengan jurnalnya yaitu CKPN pembiayaan mudharabah pada debit, serta beban kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah pada kredit. Lalu yang kedua, pengakuan kelebihan keuntungan atas kerugian. Dengan jurnalnya yaitu piutang bagi hasil pada debit dan juga pendapatan mudharabah pada kredit. Dan yang terakhir, sebelum kita masuk ke akuntansi pengelola dana, kita masuk terlebih dahulu ke pengembalian modal. Jadi pada saat akhir periode atau berakhirnya akad mudharabah, sang pemilik dana akan menerima pengembalian modal. Nah, di sini ada dua cara penjurnalan, yaitu ketika kita mengalami keuntungan pada saat pengembalian modal, maka menggunakan penjurnalan seperti berikut, yaitu kas atau piutang atau aset non-kas, serta CKPN terdapat pada debit, serta investasi mudharabah atau keuntungan mudharabah terdapat pada kredit. Sedangkan, jika kita mengalami kerugian pada saat pengembalian modal, maka menggunakan penjurnalan seperti berikut, yaitu kas atau piutang atau aset non-kas, CKPN serta kerugian mudharabah terdapat pada debit, serta investasi mudharabah terdapat pada kredit. Akuntansi pengelola dana. Dalam akuntansi pengelola dana terdapat penerimaan dana investasi. Penerimaan dana investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengakuan dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Dan yang kedua, pengukuran dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Selanjutnya, ada bagi hasil.
Dalam bagi hasil terdapat 3 pencatatan jurnal. Yang pertama, jurnal ketika menerima pendapatan bagi hasil. Dalam jurnal ini, kas atau piutang terdapat pada debit. Pendapatan bagi hasil terdapat pada kredit. Yang kedua, jurnal ketika dibagi hasilkan pada pemilik dana jurnal ketika dibagi hasilkan pada pemilik dana. Dalam pencatatan ini, beban bagi hasil mudharabah terdapat pada debit dan hutang bagi hasil mudharabah terdapat pada kredit. Lalu yang ketiga, jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil. Dalam jurnal ini, utang bagi hasil mudharabah terdapat pada debit, serta kas terdapat pada kredit. Selanjutnya ada pengembalian modal. Dalam pengembalian modal terdapat 2 akad pencatatan. Yang pertama, di akhir akad akan pencatatan yang akan dilakukan, di mana terdapat dana syarikat temporer di debit dan kas atau aset non-kas terdapat di kredit. Dan yang kedua, jika ada penyisihan kerugian sebelumnya, dana syarikat temporer ini terdapat pada debit, kas atau aset non-kas terdapat pada kredit, dan penyisihan kerugian terdapat pada kredit. Selanjutnya ada penyajian. Dalam penyajian, dana syarikat temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Bagi hasil dana syarikat temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. Selanjutnya terdapat pengungkapan. Dalam pengungkapan terdapat 2 isi kesepakatan utama usaha mudharabah. Yang pertama, rincian dana syarikat temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Dan yang kedua, penyaluran dana berasal dari mudharabah dan muqayyadah.